Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi adda al-amanah wa balagha risalah wa nasaha lil ummah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayyuhal ikhwatil kiram, tahiyatukum bi tahiyatil Islam wa tahiyatil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah SWT yang pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim. Meskipun memang sudah eranya kita bersilaturahim dengan media sosial dan Zoom atau online ya. Namun insya Allah tidak mengurangi rasa mahabbah kita sesama ikhwah untuk tetap berta'liful qulub ya, berikatan hati kita yang biasa kita berdoa dengan doa Rabithah. Dan ini sangat menembus ruang dan waktu tentunya, karena pernah suatu ketika saya mungkin ada 20 tahun yang lalu berjumpa dengan salah seorang ikhwah dari Palestina di Mekah. Itu seakan-akan sudah seperti anak dekat dengan, seperti halnya dengan Anda dengan Fajar gitu. Bukan orang yang asing. Itulah yang Anda rasakan betapa doa Rabithah itu sangat mempunyai natijah ya, punya hasil, bahwa ada getaran-getaran yang terus akan menguatkan hubungan tali silaturahim sesama mukmin, apalagi ketika kita terus bergerak dalam lingkaran dakwah. Ikhwati fillah rahimakumullah, pada malam hari ini izinkan saya untuk berbagi. Jadi bukan bermaksud menggurui atau lebih dari itu, tetapi berbagi tentang perjalanan kehidupan saya yang barangkali ada hikmah-hikmah yang tidak bisa kita dapatkan dari buku, wabil khusus tentang negeri Mekah. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah SWT, Allah SWT berfirman dalam satu ayatnya, dalam surat Ali Imran ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Rasulullah SAW menekankan agar kita punya cita-cita. Kenapa saya katakan cita-cita? Karena man istata'a ilaihi sabila. Karena ada kalimat bagi yang mampu untuk menempuh jalan ke sana. Jadi jalan itu bukan perkara hanya jalan uang, tetapi istita'ah itu meliputi waktu, ya, kemudian biaya, kemudian kesehatan, kemudian prosedur, artinya satu tahapan-tahapan karena adalah prasyarat G2G, maka itu juga adalah bagian disebut dengan man istata'a ilaihi sabila. Kemampuan untuk beranjang sana ke negeri Mekah. Yang jadi pertanyaan, kenapa begitu harus menjadi satu yang dicita-citakan? Karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, bunyal islamu ala khamsin, dibangun Islam itu atas 5 perkara. Yang pertama, antashhadu an la ilaha illallah wa antashhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa kamu bersaksi tiada ilah kecuali Allah dan engkau bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Yang kedua adalah salat, wa iqamus shalah, wa ita'iz zakah, yang ketika membayar zakat, wa shaum Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan berhaji bagi yang mampu menempuh jalan ke sana. Itu ya artinya ke Mekah. Maka menjadi cita-cita kita bagian yang harus kita perhatikan dalam hidup kita. Apakah setiap muslim mukmin itu bisa
Nah, gitu kan jadi pertanyaan ya. Insya Allah satu rukun demi rukun itu akan bisa dilakukan oleh setiap insan yang berikrar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau ketika seseorang telah memasrahkan dirinya, aslim, saya berpasrah diri kepada Allah SWT dengan Islam, maka sejatinya pasti dia mampu untuk melakukan atau melaksanakan arkanul iman arkanul Islam, rukun Islam dan rukun iman. Nah, misalnya apa? Misalnya contoh, orang bilang, oh itu biayanya sangat mahal ke sana. Coba, ini rukun Islam itu kan sepanjang hayat harus kita lakukan. Yang pertama syahadat, udah. Kemudian apa? Sholat kita bisa. Bayar zakat, alhamdulillah. Yang dituntut adalah zakat fitrah minimal. Zakat harta bagi yang sudah melampaui nisabnya. Kemudian puasa Ramadan, alhamdulillah kita sudah. Nah, tinggal yang kelima adalah menunaikan haji ini. Nah, haji ini menjadi satu kesempurnaan rukun Islam bagi setiap orang yang mengaku Muslim. Oleh karenanya, jalan menempuh ke sana pasti dimudahkan oleh Allah SWT bagi yang menjadikan suatu prioritas ke sana. Kalau orang memprioritaskan ingin punya rumah, maka kredit pun akan dilakukan. Kalau ingin punya mobil, kredit pun akan dilakukan. Yang jadi pertanyaan, kenapa tidak dengan hajinya? Padahal haji itu adalah bagian rukun Islamnya. Ikhwafillah rahimakumullah. Jadi, kenapa kita harus memperhatikan? Karena dia masuk dalam rukun Islam kita. Jadi, orang-orang yang tidak mau berhaji, ada gak? Orang yang sudah mampu tetapi tidak mau ya berhaji, ada. Ya. Maka disuruh pilih apakah dia mati dalam keadaan musyrik atau kafir. Wal na'udzubillah min dzalik. Nah, ini perjalanan di Madinah. Ini siapa yang nge-share nih? Oh bukan, ini di Mekah nih. Di Mekah ini. Masya Allah. Membuat kita rindu ya. Ini mudah-mudahan ini kalau nggak salah live ya. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah SWT. Oh ini ada Sandy ya. Sandy 93 ya. Ya ikhwatul iman yang dirahmati Allah SWT. Oleh karenanya ke tanah suci dan Mekah adalah dua tanah suci yang Allah pilih sejak penciptaan bumi pertama. Jadi di antara keutamaan kita ke tanah suci Mekah itu adalah karena Mekah adalah tanah suci yang telah Allah sucikan sejak penciptaan bumi. Jadi kita lihat kenapa kita punya keutamaan untuk beranjang sana, kita ke sana. Umroh itu adalah beranjang sana artinya. Kita mengunjungi Masjidil Haram dalam hal ini Baitul Atiq. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah SWT, di antara keutamaan yang pertama karena Masjidil Haram itu adalah masjid yang diutamakan ya di antara masjid-masjid yang lainnya. Jadi di Mekah itu ada Masjidil Haram. Yaitu siapa yang sholat di Masjidil Haram, Allah akan lipat gandakan 100.000 kali lipat dibanding di kita sholat di masjid yang lainnya. Sementara sholat di Masjidil Aqsa 500 kali dibanding kita sholat di masjid yang lainnya. Wa masjid hadza yaitu Masjid Nabawi itu dikali 1.000 kali dibanding kita sholat di Masjid Al-Falah ataupun kita sholat di Masjid Al-Mutakin. Di luar biasa keutamaan Masjidil Haram. Nah, ini kita lihat betapa Masjidil Haram dari satelit ya nampak marmer putih yang khusus ya bisa menyerap panas yang telah dibuat khusus didatangkan dari negeri yang lain. Orang-orang berbondong karena apa? Ada keutamaan 100.000 kali ya kita mendapat pahala sholat kita dibanding kita sholat di tempat yang lain. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah SWT. Jadi di dalam riwayat Jabir radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, sholat di masjid itu lebih utama 1.000 kali dibanding sholat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram.
Dan sholat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali dibanding sholat di selainnya. Kemudian Allah SWT memberikan satu keutamaan di dalam Masjidil Haram, ada Mekah, ada Ka'bah. Ka'bah disebut dengan Baitil Atiq. Baitil Atiq adalah rumah yang tua, rumah tua. Kenapa? Pertama kali rumah dibuat yaitu Baitullah, yaitu Ka'bah Syarifah, ya, Ka'bah yang suci. Jadi salah satu keutamaannya disitulah akan menjadi pusat dari kehidupan. Allah SWT berfirman dalam satu ayatnya, "Qawli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum." Dimanapun, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram di mana saja kamu berada. Palingkanlah mukamu ke arahnya. Ini ketika orang-orang Yahudi sering mengejek Rasulullah SAW dengan mengatakan, bagaimana engkau Muhammad mengatakan membawa agama pembaharuan, tetapi engkau mempunyai kiblat yang sama dengan pendahulumu, yaitu Masjidil Aqsa. Maka ketika sering Rasulullah menghadapkan wajahnya ke langit, maka Allah SWT merespon dengan ayat ini, bahwa Rasulullah diperhatikan oleh Allah SWT, sering mengadakan ke langit berharap bahwa Allah SWT menurunkan ayatnya untuk memindahkan kiblat kaum muslimin dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Maka pada saat sholat zuhur saat itu 2 rakaat menghadap kiblat ke Masjidil Aqsa, maka 2 rakaat lagi ke Masjidil Haram. Dan luar biasanya ikhwatul iman bahwa posisi Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu ternyata berbaliknya benar-benar 180 derajat. Nah, dulu belum ada Google Map ya, sehingga kita tidak bisa benar-benar memastikan bahwa Rasulullah tinggal berbalik arah gitu, tinggal berbalik arah. Bisa saja misalnya kalau kita lihat di Hagia Sophia, bagi teman-teman yang sudah mengunjungi Museum Hagia Sophia yang sekarang jadi masjid, itu kiblat dari Masjidil Haram, maksudnya yang pertama kan mereka kiblatnya ya orang-orang Nasrani itu kan ke Bethlehem, masjid di daerah Masjidil Aqsa juga di Palestina. Tetapi begitu kaum muslimin menjadikan masjid, itu ada arah kiblatnya ke kanan ya. Jadi Bethlehem ke kiri, dia ke kanan. Tapi pada posisi di mana Rasulullah sholat di Masjid Qiblatain yang tepatnya ada di Madinah, itu benar-benar 180 derajat. Jadi Masya Allah, ya khatul iman rahmati Allah SWT. Jadi betapa Allah SWT menjanjikan betapa setiap mukmin itu akan pasti bisa mengunjungi Masjidil Haram untuk memenuhi atau menegakkan rukun Islamnya. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah SWT. Kenapa Allah SWT memilih Makkah sebagai salah satu di antara 2 tempat suci? Karena Allah SWT telah mensucikannya pada awal penciptaan. Allah SWT berfirman, "Innama umirtu an a'budu rabb hadzihil baldatan alladzi harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin." Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, yaitu Mekah, yang telah menjadikannya suci dan kepunyaan Allah lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri, artinya orang Islam. Kita berserah diri. Ini dalam surat An-Naml ayat 91. Jadi Allah sudah mensucikan Mekah ini memang dari awalnya. Dan di tengah-tengah itu ada Baitil Atiq, rumah yang tua yang dibuat oleh para malaikat. Jadi yang membuat Ka'bah itu pertama kali bukannya Nabi Ibrahim. Ya. Karena zaman Nabi Nuh sudah ada. Dan Nabi Adam pertama kali begitu dari dari daerah Jazirah India sana, itu disebutkan ada yang dibilang Kolombo ya, daerah Kolombo, menuju ke Saudi Arabia dan berjumpa Sayyidatina Hawa itu di Arafah. Ya, tapi tidak ada yang memastikan ada pertemuannya itu di Jabal Rahmah. Tapi di wilayah Arafah, iya, semua ahli sejarah bersepakat. Maka Allah SWT memerintahkan Adam alaihissalam untuk apa? Untuk bertawaf juga, ya. Bertaubat dengan bertawaf seraya berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri.
seketika engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami akan termasuk orang-orang yang zalim, artinya orang-orang yang beraniaya diri. Nah, Allah pun bersumpah dengannya, wa hadzal baladil amin. Ya. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah SWT, Makkah ini punya nama banyak sekali, bukan hanya Makkah, tapi juga ada Ummul Qura. Ya, Ummul Qura itu adalah induk atau ibu kotanya para kota. Jadi ibu kota-kota ya, ibu kota. Jadi intinya ibu kota Ummul Qura. Kemudian Baladil Amin. Ya, kita sering wa hadzal baladil amin, negeri yang aman, al-baldah, baldatun thayyibah ya, negeri. Kemudian Masjidil Haram atau Ma'ad, ila Ma'ad. Ya. Jadi banyak sekali, ada juga Bakkah. Bakkah itu artinya lembah tangisan. Ya, di mana lembah, ya, jadi Ka'bah itu posisinya kan di bawah ya, kalau kita ke Masjidil Haram itu berundak turun ke bawah. Nah, kenapa disebut lembah tangisan? Karena memang nggak ada orang dulu. Di antara kisahnya adalah Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dalam kondisi yang tidak ada makanan dan minuman pada kali itu. Dan dengan ikhtiarnya, dengan istiqomahnya, maka Allah SWT karuniakan al-ma'u zamzam. Kemudian Allah SWT ya, dalam surat Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad, aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, hadzal balad, yaitu negeri Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad, dan kau Muhammad berada di tempat yang diberkahi, yaitu kota Mekah ini. Sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam juga pernah ya berdoa untuk keberkahan negeri Mekah ini. Kalau negeri Mekah didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat surat Ibrahim, surat ayat 35. Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan aminan wajnubni wa bani an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman. Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari pada menyembah berhala-berhala. Rabbi innahum adlalna katsiran minan nasi faman ittaba'ani fa innahu minni wa man asani innaka ghafurur rahim. Ya Allah, ya, sesungguhnya banyak manusia ya, sesungguhnya berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, yaitu mengikuti Nabi Ibrahim, milata Ibrahim hanifah, milah Ibrahim yang lurus, maka dia akan mendapat ampunan Allah SWT dan termasuk golongan Nabi Ibrahim. Dan barang siapa wa'asani, bermaksiat kepadaku, fa innaka ghafurur rahim, dan kaulah yang maha pengampun dan maha penyayang. Nah, maka ketika itu doanya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in indaka baitikal haram Rabbana liqimus shalah faj'al afidatan minas nas tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Maka beliau ketika ingin meninggalkan ya Hajar dan Ismail kecil, pada saat itu beliau juga berdoa, ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman. Jadi nggak ada tanaman nih sekalian. Bahkan air pun tidak ada di dekat rumahmu, yaitu Baitullah yang disebut dengan Baitil Atiq tadi, rumah tua yang dihormati. Ya Tuhanku, ya Tuhan kami, agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka dengan as-samarat, dengan buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Jadi doanya Nabi Ibrahim langgeng sampai hari ini. Bahkan ketika beliau diperintahkan oleh Allah SWT itu naik ke Jabal Qubais ya. Naik ke Jabal Qubais, kemudian menyeru manusia untuk berhaji. Padahal nggak ada toa dan tidak ada medsos dan tidak ada apapun. Beliau hanya melakukan perintah Allah SWT untuk menyeru secara ikhtiarnya. Nanti kita lihat hikmah-hikmah di balik pelaksanaan haji yang salah satunya adalah bagaimana kita sebagai seorang mukmin untuk mengimani perintah-perintah Allah SWT tanpa bertanya apakah ada di balik itu kebaikan-kebaikan dan keberkahan serta hikmah-hikmahnya. Jadi sami'na wa ta'ana, di antaranya itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan hari ini terbukti Mekah ya dipenuhi dengan buah-buahan yang tidak ada pohon di tempat itu. Ya.
karena betul-betul ada dari luar gitu ya. Kita lihat pohon-pohon yang ada buahnya itu adanya di Taif, adanya di Madinah. Tapi di Mekah sendiri itu tidak ada pohon-pohon buah kecuali mungkin hanya sebagian buah pohon korma saja. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah SWT, Mekah Allah jadikan sebagai tempat berkumpulnya iman. Ya. Jadi an Ibnu Umar itu anaknya yaitu namanya Abdullah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Innal Islamu bada ghariban fa sayauda ghariban kama kana wa huwa yazid." Sesungguhnya iman itu pertama kali sangat asing dan dia akan kembali asing pada awalnya. Wa huwa yarzi bainal masjidil haram, masjidain, ya. Dan dia akan kembali di antara masjidnya, yaitu Masjidil Haram tadi. Jadi akan berkumpul, keimanan itu kembali sedia kala di dua masjid seperti berkumpulnya ular di lubangnya. Bahkan di hadis yang lain disebutkan orang beriman nanti akan masuk ke Madinah dan kota Madinah itu akan diguncang 3 kali sehingga orang-orang munafik berlarian, artinya keluar dari kota Madinah, karena itulah cara Allah SWT mengeluarkan orang-orang yang hatinya tidak ada keimanan. Dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, tidak ada satu negeri pun kecuali akan dimasuki Dajjal. Ini salah satu kecuali Makkah dan Madinah. Setiap tempat akan Allah adakan atau jadikan malaikat-malaikat yang berbaris yang akan menghadang Dajjal, dan kemudian Madinah tergoncang 3 kali dan Allah SWT mengusir orang kafir dan orang-orang yang ada di dalam hatinya sifat nifaq atau munafik. Jadi Allah akan ada gempa ya, sehingga membuat orang takut untuk berada di Madinah. Kemudian dia keluar. Jadi nanti orang-orang beriman justru dengan hadis ini dia akan menuju ke Madinah, menuju ke Mekah, ya. Bergabung di Syam. Masya Allah, ini air yang menyejukkan ya di kota Madinah, di kebun-kebun kurma. Mudah-mudahan teman-teman bisa berkunjung ke sana ya. Kalau tidak ada halangan, insya Allah mudah-mudahan Januari kita diperkenankan untuk berumrah kembali. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah SWT, karena keutamaan ini Allah SWT mengharamkan bagi siapapun untuk melakukan kejahatan di Haramain atau di kedua kota suci. Allah SWT menegaskan di dalam surat Al-Hajj ya, ayat 25, Al-Hajj itu surat ke-22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina kafaru wa yasudduna anka sabilillah. Innalladzina kafaru yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-aqifu fihi wal bad. Sesungguhnya orang-orang kafir menghalangi manusia dari jalan Allah menuju Masjidil Haram yang telah dijadikan Allah SWT untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun yang di padang pasir. Siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, ya. Wa man yurid fihi bil ilhad itu niat buruk ya, ingin berbuat kejahatan, bizulmin, kezaliman, nuzikhu min azabin alim. Ini kami akan rasakan kepadanya sebagian siksa yang sangat pedih. Jadi pernah satu ketika saya itu berpesan ke salah seorang teman ya, kebetulan rumahnya di Cempaka Putih Timur. Keluarganya biasa umroh Ramadan zaman dulu ya. Jadi zaman orang belum tren umroh, dia membiasakan umroh di akhir Ramadan. Alhamdulillah saya mendampingi beliau. Saya pesan, jadi kalau ketemu sesuatu barang temuan di kota suci, jangan diambil. Ya, karena kita nggak boleh mengambil yang bukan haknya. Karena nanti Allah akan balas. Ini pedang nggak dicuri. Nah, karena pada saat itu akhir Ramadan sangat terik sekali, dia nemu topi kayak topi Meksiko gitu ya di pinggir jalan. Dia hanya ingin pinjam sebentar. Jadi dari arah hotel, dulu hotel masih dekat-dekat, tapi pada saat itu memang terik banget. Dia pinjam ke Masjidil Haram, terus sampai ke tempat kita ngetem ya, itikaf. Terus dia bawa topi dan dia cerita, wah, ini punya siapa? Anda tadi nemu di pinggir jalan. Nanti kalau Anda pulang pas sore,
sebelum buka anak pulang, anak kembaliin. Apa yang terjadi, ikhwah? Ya rahmatullah. Allah langsung kasih teguran dia. Saya enggak kan Anda udah bilang, saya bilang jangan diambil. Apa yang terjadi? Setelah itu jam yang baru dia beli itu di Mekah, ya lumayan pada kala itu ya di awal tahun 2000, harga jam tangan 6 juta kan lumayan ya. Itu hilang gitu. Hilang. Saya bilang udah kembalikan dan banyak taubat gitu. Itu salah satunya. Dan orang-orang yang ada kenifakan saja pada saat itu, saya pernah juga punya jamaah dengan rasa tanda kutip ujubnya pada dirinya karena dia ahli saraf ya, dibilang kalau ahli saraf itu lebih tinggi daripada ahli tulang. Akhirnya itu cerita waktu dia di Madinah. Begitu ke Mekah, habis pulang umroh, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Dia nggak bisa jalan, ya kakinya nggak bisa jalan, benar-benar dia nggak bisa jalan kaki sebelahnya, jadi diseret. Tapi biasanya saya membekali untuk para jamaah untuk beristighfar, ya, dawa sebagai obat untuk segala permasalahan yang dihadapi dimanapun, baik di Indonesia maupun di tanah suci terlebih lagi ya. Karena dia ingat itu, di istighfar baru bisa jalan. Nah, jadi Allah akan melipat gandakan orang yang berbuat kemaksiatan di dua kota suci ini. Bahkan Allah SWT sendiri melarang perang ya di dua kota suci ini. Nah, apalagi orang yang berhaji saja nggak boleh motong tanaman, tidak boleh menangkap atau membunuh binatang di kota suci Makkah maupun Madinah. Apalagi sedang berihram ya. Tidak berihram pun nggak boleh ya. Menangkap barang buruan. Saya lihat sekarang ini banyak burung elang di sana. Nah, ikhwatul iman yang dirahmati Allah SWT, itu adalah di antara keutamaan kota suci, dan bagaimana kita harus bercita-cita mengunjunginya. Tadi karena pertama itu adalah arkanul Islam. Itu adalah bagian daripada rukun Islam yang pasti harus kita dirikan dalam setiap diri kita. Sebab tidak mungkin itu akan berdiri niat itu kecuali diri kita sendiri. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah SWT, banyak orang yang ingin bercita-cita ke tanah suci, tetapi terkadang terhalang oleh asumsi atau pikiran yang membuat dia jadi tidak berangkat. Takut dibalas, takut dosanya dibuka aibnya. Padahal tidak begitu. Allah SWT sangat merindukan setiap hambanya yang sudah sekian lama tidak mengunjunginya atau tidak bersimpuh di hadapannya. Justru kita datang ke kota suci Mekah untuk menunaikan haji, itu untuk melondri, bahasa saya itu untuk melondri dosa dan kesalahan kita. Dan jangan pernah berpikir kalau orang sudah haji nggak buat dosa lagi. Itu pasti ada berbuat dosa lagi. Orang yang sudah umroh, apakah maksum atau bersih lagi? Dia bersih pada saat menunaikan umrah. Tapi begitu dia bergelut dengan kehidupan, dia akan kembali berbuat dosa lagi. Dan oleh karenanya, Allah SWT memberikan terminal-terminal pensucian jiwa, tazkiyatun nufus, untuk orang-orang Islam banyak sekali. Ya, ada yang harian, yaitu apa? Sholatu khamsun, sholat yang 5 kali. Kemudian apa? Pekanan, al-jum'ah ila al-jum'ah. Tahunan, Ramadan ila Ramadan. Kemudian apa lagi? Yang mungkin sekali sepanjang hidup, maka di antaranya adalah berumroh dan berhaji. Jadi hukum umroh itu wajib setahun, wajib sepanjang hayat sekali. Karena apa? Terkait dengan haji. Karena haji itu satu paket dengan umroh. As-salatu khamsun, al-jum'ah ila al-jum'ah, wa Ramadan ila Ramadan, wal umrah ila al-umrah. Jadi dari umrah ke umrah, kafaratun lima bainahuma, akan menghapuskan, akan menggugurkan dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Oleh karenanya teman-teman mudah-mudahan bisa mengagendakan hidupnya untuk berumrah dalam kehidupannya. Ini nanti saya akan berbagi pengalaman pribadi, tapi saya akan awali dari ini dulu. Wal hajju mabrurun laisal jazaa ilal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga baginya. Mabrur itu memang susah ya.
Susah, bukan nggak bisa, tapi susah menjaga kemabruran itu. Barara albir, senantiasa melakukan kebajikan dan sangat cinta dan akan mensupport siapapun yang berbuat kebajikan. Ikhwatul iman yang rahmati Allah SWT, ketika seseorang sudah merindukan Allah SWT dan diantaranya ingin mendatangi Masjidil Haram, bersimpuh di Multazam, satu tempat di antara Babul Makkah, Babul Ka'bah dengan Hajarul Aswad yang sangat spektakuler menurut saya, tempat yang sangat luar biasa, betapa orang-orang yang berputus asa dari mata Allah SWT sejatinya harus beroptimiskan diri dan bisa bersimpuh di hadapan Allah SWT, di antaranya di Multazam tadi. Dan disunahkan kita menempelkan pipi kita ke dinding Multazam dan insya Allah doa kita makbul. Dan di antara yang mungkin bisa saya ceritakan, di antara doa kita atau permohonan saya yang pernah saya sampaikan atau saya munajatkan kepada Allah SWT, permintaan seorang teman kantor dulu di Takaful yang sudah hampir menopause dan sudah sekian lama merindukan seorang anak, saya mintakan permohonannya itu agar dikaruniakan oleh Allah SWT untuk diberikan amanah ya seorang anak. Alhamdulillah, begitu pulang saya diminta ke ruangannya dan ngobrol, ternyata dia dengan berkaca-kaca wajah matanya sampaikan terima kasih, saya telah didoakan. Padahal saya belum cerita apakah, karena kan yang nitip doa untuk minta anak banyak ya, tetapi memang yang teringat pada saat itu senantiasa beliau gitu. Dan dia cerita alhamdulillah saya positif, masya Allah, dan sekarang anaknya udah besar ya. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah SWT. Jadi ke tanah suci begitu kita gelorakan dalam hidup kita, itu akan menjadi sesuatu yang pasti akan bisa tercapai. Kenapa? Karena Allah akan bergantung prasangka hambanya. Di dalam hadis qudsi Allah SWT berfirman, "Anna 'inda zantu 'abdi bihi." Ya, aku tergantung prasangka hambaku padaku. Ya. Jadi kalau kita prasangkanya Allah cukupkan, Allah akan cukupkan. Saya sendiri sebenarnya sebagai orang Betawi, umumnya itu punya cita-cita, di antara cita-cita yang lain adalah ke tanah suci Mekah untuk berhaji, yaitu menyempurnakan rukun Islamnya. Itu dari SMP saya bercita-cita. Tetapi harus saya simpan setiap waktu ketika nenek saya untuk menjanjikan berhaji itu nggak jadi-jadi karena beliau sakit, dan terus dengan orang tua, dengan bibi itu nggak jadi-jadi. Akhirnya Allah kasih kesempatan sendiri ya ke tanah suci dengan serta merta ya, artinya serta merta tuh nggak ada cukup uang, tetapi karena spirit yang bergelora itu kemudian saya ceritakan. Saat itu teman saya Ustadz Endi, dokter, beliau sekarang di MUI. Saya tanya, Ustadz mau itikaf di mana saat itu menjelang Ramadan? Ya sudah Ramadan kalau nggak salah, sholat Jumat. Saya akan itikaf di Masjidil Haram. Waduh, saya senang sekali. Saya bisa ikut nggak? Uang saya nggak banyak, saya hitung dari gaji dan bonus, saya berangkat. Itulah kali pertama saya ke sana. Allah berikan kecukupan yang sangat luar biasa. Dan di antara doa yang saya dambakan dan saya saya ulang-ulang adalah, ya Allah karuniakanlah saya di antara hamba-hambamu untuk bisa ke rumahmu ini setiap tahun. Karena saat itu Ramadan ya mintanya. Masya Allah. Ya, saya nggak pikirin bagaimana uangnya, caranya gimana, bersama siapa, saya nggak pikirin. Alhamdulillah setelah itu Allah karuniakan setiap Ramadan, Allah berikan kesempatan untuk beritikaf di bulan Ramadan. Jadi hanya pas pandemi ini saja, dan ketika orang tua saya sakit, Allah tidak memberikan izin untuk beritikaf di Masjidil Haram. Jadi ternyata teman-teman sekalian, kerinduan kita yang menggelora, munajat kita yang begitu syahdu, dan hanya kita dengan Allah yang tahu betapa ikatan janji kita, hanya kita dan Allah SWT, yang tidak hanya live service hanya pemanis lisan kita untuk
bilang saya ingin ke tanah suci atau saya ingin ke Mekah dan seterusnya. Dan yang menggelora itu akan pasti Allah ijabah. Allah tidak memberangkatkan yang punya atau yang berkecukupan, tetapi Allah akan mencukupkan yang mau berangkat ke tanah suci. Allah akan cukupkan orang-orang yang mau beribadah haji. Allah akan mencukupkan orang-orang yang mau berumrah. Ya. Nah, keutamaan di sana diantaranya betapa kalau kita banyak kelalaian ya, selama kita di Indonesia ini, sholat duha, bolong-bolong, ya, sholat jamaah tidak sering 5 waktu, sholat tahajud kita juga tidak bisa setiap malam. Maka recovery lah dengan uang teman-teman, karena kita sudah menggadaikan tanda kutip waktu akhirat itu dengan lebih memperhatikan kesibukan dunia yang di situ kelihatan uangnya. Maka kompensasinya kita harus recovery dengan beribadah di tanah suci, yaitu di Mekah dan Madinah. Karena ada keutamaan apa? Allah SWT akan melipat gandakannya lebih di antara masjid-masjid dan tempat-tempat yang lainnya, itu dikali 100.000 dan 1.000 kali di Masjid Nabawi. Ikhwatul Imam, pada saat itu saya ingin berbagi ya, pada saat itu saya berpikir bahwa hidup ini terbatas, ya. Umur kita terbatas. Saya di WA oleh Akhina Fajar bahwa ada teman-teman kita yang sudah lebih dahulu wafat, ya. Padahal usianya sama. Pertanyaannya, apakah tidak mungkin itu akan terjadi pada kita? Sangat mungkin. Teman-teman saya sendiri sudah banyak yang mendahului saya. Bahkan di foto-foto umroh yang sering bareng itu sudah wafat, ya. Wafat duluan dengan pandemi ini, ya, Masya Allah. Artinya sangat mungkin, ya, berikutnya adalah di antara kita. Oleh karenanya kita harus mempercepat recovery kekurangan-kekurangan kita. Sebab kalau harta kita untuk dunia yang kita bilang akhirat itu kan lebih utama, tapi kelakuan kita lebih memperhatikan dunia. Padahal Allah SWT berfirman, wal akhiratu khairu laka minal ula, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih utama dan akhirat itu lebih kekal. Bahkan teman-teman yang dirahmati Allah SWT, ketika di yaumul mahsyar nanti Allah SWT bertanya kepada manusia, berapa lamakah kalian hidup di dunia atau di bumi? Maka ada di antara manusia menjawab, kami hidup hanya sehari saja. Di antara yang lain, kami tidak tinggal di dunia kecuali hanya setengah hari saja. Masya Allah. Tetapi Allah SWT menjawab atau memberikan kepastian bahwa kalian tidak tinggal di dunia kecuali sesaat saja. Nah, ini sesaat, bayar. Hanya sesaat. Saya beberapa hari ini sering menemukan ayat-ayat yang mengingatkan bahwa dunia ini dengan akhirat kalfasanatin mimma ta'udu, 1000 tahun. Alfasanah, ya. 1000 tahun, bayangkan. Artinya kita kalau susah, kita kalau senang di dunia hanya saat saja. Maka para ahli surga nanti ketika ditanya tentang penderitaan yang selama di dunia dia alami, mereka mengatakan kami seakan-akan tidak pernah merasakan kesulitan dan kesusahan. Para sahabat ashabul ukhdud misalnya, yang digergaji dan karena imannya digergaji tubuhnya menjadi 2, disisir dengan sisir besi sehingga terkelupas daging dan kulit mereka karena mempertahankan keimanan mereka. Mereka yang uzlah seperti ashabul kahfi yang telah lebih dari 309 hari, ya, 9 tahun, ya, mereka hidup di goa kahfi, itu juga karena keimanan. Jadi oleh karenanya hidup ini hanya sebentar, dan oleh karenanya harus selalu berpikir efektif bukan efisien. Dan untuk itu marilah berhitung tentang apa yang harus kita recovery dari kekurangan-kekurangan kita. Maka saat itu saya berpikir, kalau begitu saya banyak kurang ibadahnya, saya banyak kurang amalnya. Maka pada saat itu saya menjadikan program umroh itu sebagai bagian dari hidup saya. Teman-teman tadi sudah misalnya disampaikan, saya itu belakangnya Eskom. Saya bilang, Fajar jangan dicantumkan karena nggak nyambung, ya. Eskom sarjana komputer dan S2-nya baru keuangan syariah. Tapi nggak nyambung dengan istilahnya profesi dai, yang tanda kutip, ya. Bahwa saya kesana hanya ingin tadi merecovery
waktu yang telah Allah berikan yang banyak saya sia-siakan, dan waktu yang banyak kita tidak pergunakan sebagaimana mestinya dengan beribadah umroh tadi. Terus gimana? Di antara pertama, al-umrah fi Ramadan tafdilu haji ma'i. Orang yang berumrah di dalam bulan Ramadan, pahalanya seperti haji bersama Rasulullah SAW. Nah, ini keutamaan yang saya kejar. Bahkan di dalam Ramadan itu sendiri ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, maka saya kejar lagi dari bulan Ramadan itu, saya harus ambil umroh yang di akhir Ramadan supaya dapat mudah-mudahan Lailatul Qadar. Karena kalau di sana pasti nggak tidur gitu. Kalau di rumah kan peluangnya bisa kita tidur di rumah karena malas, karena capek, karena kekenyangan ya. Tapi kalau di Masjidil Haram pasti kita itikaf dan 10 hari pasti dibangunin. Jadi di situlah mulai saya berdoa, dan kemudian Allah ijabah untuk setiap Ramadan bisa ke tanah suci. Dan ketika waktunya tiba untuk berhaji, alhamdulillah saya bisa membawa keluarga. Dan alhamdulillah setelah itu juga Allah percayakan untuk memimpin saudara-saudara kita yang lainnya dengan haji reguler maupun haji plus. Itulah sekilas teman-teman, supaya nanti barangkali kita akan banyak berdiskusi. Ingin hati berpanjang kalam, tapi saya khawatir para sahabat sekalian bosan dengan mendengarkan suara saya yang kurang enak ya. Begitu Fajar, barangkali sebelum nanti kita tanya jawab dan menguak lebih dalam tentang hikmah-hikmah dalam perjalanan haji. Saya kembalikan kepada Fajar. Yang kedua, bagaimana dengan doa kita semoga Allah sembuhkan. Doa untuk yang pertama untuk tetap kita istiqomah dan ingat kepada Allah SWT dalam perkara zikir, ibadah, dan umroh haji. Di antara yang diajarkannya adalah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah bantu saya. Ya Allah bantu saya ya Allah. Ini doanya Rasulullah. Bayangkan Rasulullah seorang nabi yang sudah sebegitu dekatnya tetap berdoa. Minta bantuan. Karena sejatinya hidayah itu tidak akan bisa dilakukan, tidak bisa akan digapai kecuali dengan taufik. Taufik itu adalah gerakan untuk menuju mengambil hidayah. Gerakan untuk melaksanakan hidayah itu sendiri. Maka diantaranya Rasulullah berdoa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dan pelihara saya juga untuk senantiasa bisa berzikir. Ingat kepada engkau. Zikir lisan, zikir pikiran, dan zikir hati. Mungkin kan nggak harus begitu begitu Fajar ngajar sebagai dosen dimulakan dengan basmalah. Itu udah panjang waktu ngajar, itu adalah termasuk zikir kepada Allah SWT. Mengajarkan kebaikan dan kemadaran kepada para mahasiswa dan mahasiswinya. Itu termasuk zikir. Jadi karena ibadah itu ada makdo dan ghair makdo. Yang ada ketentuan pelaksanaannya dan ada yang bebas. Tetapi dalam rangka mencari keridhaan Allah SWT. Wa minan nasi may yashtari nafsahu ibtigha'an mardatillah. Dan ada di antara manusia yang senantiasa mencari keridhaan Allah SWT. Jadi kita minta agar Allah SWT tetap memberikan bantuan untuk kita senantiasa tadi menggelorakan rindu. Bayangkan teman-teman, saya juga baru engah, wah saya tuh udah rindu dari SMP ya, coba dari SMP terkabul ke tanah suci pas udah kerja, gitu. Bayangkan udah kerja bisa beli tiket sendiri dan seterusnya, itu baru terkabul dan kita piara gitu. Karena dulu nenek ya dulu ada kontrakan ya, jadi orang Betawi kan ngandelin kontrakannya, cuman karena sakit nggak bisa sampai beliau wafat. Nah yang kedua, fa idza maritu fa huwa yashfi. Yang pertama terkait penyakit itu ya, pertama kita harus tanamkan bahwa kita itu sehat ya. Apabila saya sakit, Allah yang sembuhkan. Obat ad-dawa pasti kita harus cari ya. Ke tabib atau ke dokter kita harus konsultasi karena dia mumpuni dan mempelajari. Tetapi keyakinan itu yang tidak ada di antara mereka. Kita nggak boleh yakin dengan obatnya. Kita nggak boleh yakin kepada dokternya. Tapi kita yakin kepada Allah. Fa idza maritu fa huwa yashfi. Jika aku sakit, Allah yang sembuhkan. Oleh karenanya berpikiran kita sakit itu membuat kita sakit. Jadi jangan kita pikirin untuk sakit.
mikirin polisi aja ketika kita nggak bawa SIM, ya itu akan membuat polisi ketemu sama kita. Apalagi penyakit. Maaf aja. Kita mikirin polisi, aduh nggak bawa SIM nih. Nah itu nih yang dipikirin polisinya. Aman, ini udah rumus nih. Ini omongan saya sudah saya aplikasikan dalam kehidupan. Jadi kita itu makhluk bergelombang, ketika frekuensinya sama, ketemu tuh. Jadi, nah kalau kita mikirin saya sakit, teman-teman, saya ada ya, kita baca 7 kali Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ishfi anta syafilah syifan illa syifauka. Ya Allah sembuhkanlah. Dan tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari Engkau. Syifan la yughadiru bihi saqama. Kesembuhan yang tidak datang lagi padanya penyakit. Rabbana sadhibil bas. Ya Allah, Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakitku. Kemudian a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Itu juga doa untuk menghilangkan penyakit. Nanti saya share, saya akan foto, termasuk irki nafsika wa ahlika, ya, meruqyah diri sendiri dan keluarga Anda sendiri. Jadi nggak harus ngandelin orang lain, karena tameng zikir itu, ya, itu pertama akan menenangkan hati. Dengan hati yang tenang, terpaut hanya kepada Allah SWT. Yang membuat sakit kita ini kan umumnya karena diantaranya yang paling banyak adalah psikis. Ya. Yang kedua makanan dan minuman. Kan gitu, ini ada dokter di sini, ada dokter Siswandi dan yang lainnya. Tapi yang paling dominan karena psikis. Ya, dengan pandemi ini kita mikirin, aduh nggak ada mata pencarian kecuali yang PNS ya. Yang swasta seperti saya di bidang travel kan lagi pada tiarap, tanda kutip. Tapi saya nggak pikirin tuh rezeki Allah yang mencukupkan.